Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Safitri dari Program Studi Statistika Universitas Riau dengan NIM 2203112206. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara melakukan web scraping. Nah, web scraping sendiri itu adalah salah satu metode untuk mengumpulkan atau mengambil data atau informasi dalam jumlah yang besar di suatu website ataupun aplikasi tertentu. Ketika kita ingin melakukan suatu pembelian atau melakukan install aplikasi tertentu, maka review-review dari pengguna ataupun pembeli sebelumnya menjadi salah satu hal penting untuk kita perhatikan. Dengan melakukan web scraping ini, tentu ini akan mempermudah kita dalam mengumpulkan review-review yang telah diberikan oleh pengguna-pengguna sebelumnya, yang mana jumlahnya ini atau volume dari review-review yang diberikan pada suatu aplikasi itu sangat besar. Dari review-review ini nanti itu bisa dikumpulkan untuk melakukan analisis lebih lanjut dalam menentukan sentimen pengguna dalam suatu aplikasi tertentu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan scraping pada ulasan atau review aplikasi Roblox yang ada di Play Store. Dalam melakukan scraping, kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan scraping data ulasan aplikasi Roblox di Google Play Store. Ada beberapa library dan package yang harus kita import sebelumnya. Di sini saya akan melakukan install Google Play Scraper, yang mana Google Play Scraper ini adalah sintaks yang bertujuan untuk melakukan scraping di Google Play Store itu. Ada beberapa library. Yang pertama kita akan install Google Play Scraper, lalu dari Google Play Scraper ini kita akan import app, lalu import Pandas SPD dan import NumPy SNP. Ini bisa kita install terlebih dahulu. Apabila sudah muncul seperti ini, maka itu menandakan install package dan library yang sudah kita tulis ini sudah berhasil terinstall. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana scraping ulasan atau review-review yang ada di Play Store itu. Kita panggil kembali Google Play Scraper. Di sini kita akan import sort dan juga review. Di sini yang harus diperhatikan adalah di bagian ID ini. Karena saya akan melakukan scraping dari aplikasi Roblox, maka di sini adalah com.roblox.client. Ini adalah ID dari aplikasi Roblox itu sendiri. Untuk mendapatkan aplikasi atau ID dari aplikasi yang mau kita scraping, kita bisa buka dulu Play Store. Kita bisa tekan ini Android Apps on Google Play. Pastikan ini udah di Windows karena kita menggunakan laptop. Lalu kita bisa search di sini. Misalnya saya mau dari Spotify. Ini adalah Spotify. Kita bisa klik dulu. ID-nya adalah yang ini. com.spotify.music. Terus misalnya aplikasi lain apa? Misalnya Blockblast. Maka di sini ID Blockblast adalah yang ini. com.blog.jaggle. Di sini ini sintaks yang akan kita gunakan. Language lang di sini adalah language ID saya setting Indonesia, yang berarti review-review atau ulasan-ulasan yang akan diambil itu hanya ulasan-ulasan yang berbahasa Indonesia dan juga yang berasal dari negara Indonesia. Di sini saya akan melakukan scraping dari yang saya urutkan berdasarkan yang paling relevan dengan yang saya inginkan. Data yang akan saya scraping di sini adalah 600 data dengan filter score-nya adalah none. Di sini kita bisa run. Setelah di run, maka ini kita sudah mendapatkan review. Ini bisa kita panggil di eh, sintaks selanjutnya. Lalu data ulasan yang udah kita scraping tadi kita ubah menjadi satu data frame. Di sini saya inisialisasikan data frame-nya dengan nama data. Kita bisa gunakan pandas data frame
Di sini dengan kolomnya itu adalah review. Lalu setelah itu kita akan memunculkan data.head. Biasanya ketika kita menggunakan sintaks data.head ini, dia akan memunculkan 5 baris yang paling awal dari data yang kita scraping. Tetapi ketika kita ingin mendapatkan lebih dari 5, di sini kita bisa tulis misalnya data.head 10. Maka dia akan memunculkan 10 baris paling utama. Atau ketika kita ingin melihat semuanya, kita bisa hanya tulis data. Di sini dia akan memunculkan semua, hampir semuanya, dan akan tertera di bawah sini bahwa data yang kita punya, data set yang kita punya itu ada 600 baris dengan 11 kolom. Setelah mendapatkan data ulasan ini dalam bentuk data frame, selanjutnya kita akan filter kolom-kolom yang akan digunakan. Kebetulan untuk scraping ini saya akan melakukan analisis sentimen pengguna aplikasi Roblox sehingga saya tidak membutuhkan semua kolom-kolom yang ada di sini. Saya lakukan filter untuk kolom-kolom yang ingin saya gunakan, yaitu ada username yang memberikan ulasan, at ini adalah tanggal ataupun waktu pengguna ini memposting review tersebut. Lalu score. Skor ini adalah rating yang diberikan oleh pengguna tersebut ke aplikasi Roblox. Lalu di sini ada konten. Konten ini adalah review yang ditulis oleh pengguna. Lalu ada thumbs up count. Ini adalah likes untuk setiap ulasan yang diberikan. Ini saya inisialisasi dengan nama DF. Ini tidak harus DF, teman-teman bisa ganti misalnya namanya adalah ulasan ataupun disesuaikan aja dengan apa yang teman-teman inginkan. Di sini saya berikan contoh untuk username Rahma, dia ternyata memposting ulasannya itu pada 11 April 2025 itu di menit itu di jam 3:40 dan dia memberikan rating 1 dengan reviewnya adalah masih sering nge-lag, loading lama dan banyak ini kalau teman-teman ingin lihat detailnya nanti bisa diubah menjadi Excel. Di sini ada thumbs up count-nya, yaitu ternyata yang setuju dengan Rahma, ini ada 219 orang. Selanjutnya, setelah saya mendapatkan dataset terbaru, yang mana dataset yang berisi kolom-kolom yang hanya ingin saya gunakan, saya lakukan pra-processing data. Di sini saya akan melihat dulu 5 baris teratas dari data ulasan yang sudah saya filter tadi. Setelah sudah, karena di sini nama kolomnya masih agak berantakan, yaitu ada username, ada add, score, content, dan thumbs up count, saya lakukan rename kolom agar proses analisis lebih lanjutnya itu lebih gampang untuk digunakan. Di sini, saya akan rename kolom username menjadi username dengan dengan huruf kapital hanya di awal, lalu add saya ganti tanggal, skor saya ganti rating, konten saya ganti ulasan, dan thumbs up count saya ganti dengan likes. Nah, kita udah dapat. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus cek tipe data yang udah kita punya. Apakah sesuai, apakah username ini sudah string atau objek, apakah tanggal ini sudah bertipe date, apakah rating ini numerik, dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan df.info. Ternyata di sini kita udah dapat kalau username itu tipenya bakal objek, tanggal itu date time, rating itu integer, ulasan itu objek, dan likes itu juga integer. Setelah kita udah cek tipe data, kita bisa cek data hilang dengan sintaks df is null sum. Kita dapat bahwa dari ulasan yang kita dapat dari 600 baris dan 5 kolom, tidak ada data hilang dari dataset kita. Selanjutnya, kita harus memastikan bahwa tidak ada data duplikat dalam dataset kita. Kita bisa gunakan sintaks dfduplicated.sum. Ternyata dari data duplikat, dari dataset kita tidak ada data duplikat. Setelah kita sudah memastikan bahwa tidak ada data duplikat dalam dataset kita,
Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengurutan data agar dataset yang kita punya itu lebih rapi. Di sini untuk pengurutan data itu hanya bisa dilakukan di data-data yang bersifat numerik saja. Oleh karena itu, di sini saya pilih tanggal, rating, dan juga likes. Di sini saya mau melihat 10 data baris paling awal dari dataset yang saya punya. Lalu setelah itu saya urutkan berdasarkan rating, likes, dan juga tanggal yang berarti dari data saya itu akan diurutkan berdasarkan rating tertinggi terlebih dahulu karena di sini saya setting ascending false. Lalu setelah dia selesai mengurutkan berdasarkan rating tertinggi, kemudian dataset akan diurutkan berdasarkan likes terbanyak. Setelah itu baru berdasarkan tanggal postingan itu dibuat. Dan juga untuk data terbaru pengurutan ini saya inisialisasikan dengan nama DF2. Oke. Setelah setelah selesai kita mengurutkan data, di sini udah kita lihat bahwa ratingnya dari 5 ke 1 dan juga likes-nya ini dari terbanyak ke terendah. Lalu selanjutnya di sini adalah saya akan melakukan eksplorasi data. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus mengecek kembali struktur data. Karena data terakhir yang sudah saya inisialisasi itu adalah DF2, di sini saya akan melihat struktur data dari DF2. Control Enter, di sini udah sesuai username itu objek, sampai likes itu integer. Di sini juga sudah ada sebenarnya di types-nya, datetime itu ada satu, integer ada dua, objek ada dua, yang mana itu sesuai dengan variabel yang akan kita gunakan. Datetime satu yaitu di tanggal, integer ada dua yaitu di rating dan juga likes, objek itu ada dua di username dan juga di ulasan. Lalu selanjutnya di sini saya akan melihat statistik deskriptif dari data yang dipunya. Sebenarnya statistik deskriptif ini akan sangat baik digunakan dan dilihat apabila data yang kita gunakan itu seperti data penjualan rumah, data numerik yang memang digunakan untuk perhitungan. Lalu selanjutnya saya akan menyajikan data yang sudah saya scraping ini dalam bentuk visualisasi agar lebih mudah didapatkan insight-nya. Tetapi sebelum melakukan visualisasi, ada beberapa library yang harus kita import, yaitu ada Seaborn, SSNS, dan juga ada Matplotlib, PyPlot, SPLT, yang mana ini berfungsi untuk membuat plot dari eh, data yang akan kita visualisasi nantinya. Kita Control Enter atau kita run. Lalu yang pertama, saya akan membuat plot distribusi dari rating yang diberikan pengguna ke Roblox. Di sini SNS hisplot ini akan saya ambil dari rating aja karena saya cuma mau buat histogram dari rating. Lalu di sini ada bins 5 yang berarti data itu akan dikategorikan menjadi 5 kategori yang mana satu, rating 2, rating 3, rating 4, dan rating 5. Di sini ada KDE sama dengan true. KDE ini yang akan membuat garis garis density-nya. Lalu PLT title di sini saya gunakan untuk memberikan nama di histogram. Di sini saya berikan distribusi rating. Lalu PLTX label ini memberikan nama di axis. Lalu PLTY label saya berikan nama frekuensi. Lalu PLT show kita gunakan untuk menampilkan plot distribusi dari rating. Kita run. Nah, distribusi rating ini tadi PLT title, frekuensi ini PLTY label, rating ini PLT X label, dan ini garis di sini ini adalah KDE true. Ketika kita nggak mau bikin garis ini, kita bisa bikin di sini KDE false atau KDE-nya nggak perlu kita masukin ke dalam sintaks. Dari sini bisa kita lihat kalau rating yang diberikan oleh pengguna aplikasi Roblox di Play Store itu cukup memuaskan, berada di angka 4,3 sampai di rating 5.
Lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan plot distribusi jumlah likes. Sebelum itu saya akan cek dulu bahwa ada berapa sih kategori atau ada berapa kelompok likes yang ada di ulasan aplikasi Roblox itu. Kita bisa gunakan value counts untuk melihat frekuensi masing-masing likes. Diperoleh hasil sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah di sini PLT figure fix size-nya 10,5 ini untuk mengatur size atau ukuran dari plot yang akan ditampilkan. Di sini saya gunakan SNS hisplot DF2 dari likes, bins-nya saya bagi menjadi 50 kategori dan saya bikin KDE sama dengan true. Kita run. Ini adalah distribusi jumlah likes yang kita dapatkan. Di sini ini plot dari distribusi jumlah likes-nya dan bisa kita lihat bahwa likes nol atau tidak ada likes di ulasan itu memiliki frekuensi paling tinggi. Atau bisa kita ketahui bahwa pengguna nggak begitu memperhatikan review-review dari pengguna-pengguna sebelumnya. Ataupun asumsinya adalah mereka hanya membaca review-review yang sudah diberikan tanpa memberikan feedback berupa likes untuk review atau komentar tersebut. Lalu selanjutnya saya ingin periksa 10 user dengan likes review terbanyak. Di sini df2 sort value saya akan sort berdasarkan likes dan juga ascendingnya false. Di sini saya akan lihat 10 user aja. Di sini kita udah bisa lihat bahwa yang pertama yang memiliki likes terbanyak itu ada atas nama username Afika Naura Sofi dengan likes ulasan itu ada 16.494. Lalu setelah kita udah dapat ini, kita bisa simpan data kita ke dalam bentuk CSV. Di sini data yang akan saya simpan dalam bentuk CSV, saya copy terlebih dahulu sebagai data ulasan. Jadi data ulasan sama dengan DF2. Ini akan saya tampilkan ulang. Setelah itu kita bisa gunakan sintaks to CSV. Ketika kita ingin jadikan dia Excel, maka kita bisa ubah di sini to Excel atau to XLSX. Di sini, di sini saya simpan dengan nama data ulasan dalam format CSV dan separate-nya dengan semikolon. Ini tergantung dari masing-masing laptop. Kebetulan laptop saya di sini separatornya atau pemisahnya itu adalah semikolon. Dan kebanyakan laptop biasanya juga semikolon. Di sini kita enter untuk melihat file itu atau untuk mendownload file CSV-nya kita bisa buka di sini. Maka data ulasannya adalah di sini. Tinggal kita download saja di sini. Sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara melakukan scraping dari Play Store. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya sangat terbuka atas kritik yang membangun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.